Masih di situ. Mau nonton podcast yang baru? Yuk. Oke, welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita ketemu dengan Pak Adi yang ternyata bos dari sebuah developer tapi usianya baru 30 tahun ya Pak? 30 tahun 30 ini Pak. tahun. Amin Pak. Amin. Tapi nih kita mau denger cerita tentang anak-anak Gen Z ya Pak? Oke. Anak Gen Z dan anak-anak satu lagi di atas antara milenial sama Gen Z tuh. Zillennials. Karena Pak Adi ada di antara itu, saya lagi mau denger cara kepemimpinan Pak Adi bagaimana nih. Karena saya dengar ada cerita yang menarik dan ini juga cocok nih buat teman-teman developer yang ingin mendapatkan anak-anak pinter tapi agak sedikit nakal ya. Karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan mereka ya Pak. Betul. Oke, mungkin disclaimer dulu nih Pak Ismet. Oh iya. Ini based on pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Yang saya lakukan belum tentu paling benar. Dan yang saya ceritakan ini pure nggak ada yang saya ubah-ubah. Ini memang pengalaman pribadi di Mas Group ya Pak ya. Jadi ya kalau nanti teman-teman developer ada yang pengen coba ya monggo. Kalau bukan ternyata nggak berhasil, bukan salah saya Pak Ismet ya. Bukan salah. Oke. Jadi sebenarnya gini Pak Ismet. Pak Ismet udah sempat sebut tadi bahwa saya usianya 30 tahun. Jadi kalau nggak salah tuh batas antar generasi itu di tahun 96 nih Pak Ismet. 96 itu masih millennials, 97 ke depan itu udah masuknya Gen Z. Bahkan sekarang udah Gen Alpha kalau nggak salah kan. Nah, saya yang lahir tahun 94 ini sebenarnya di ujung sekali Pak. Dibilang millennials bukan, dibilang Gen Z juga bukan gitu sebenarnya. Makanya ada terms namanya Zillennials. Untungnya apa? Kalau menurut saya, untungnya saya adalah saya jadi sedikit kurang lebih dapat gambaran. Millennials tuh maunya apa dan Gen Z maunya apa. Dan memang keresahan-keresahan millennials terhadap Gen Z itu betul, valid. Anggaplah yang udah paling sering kita dengar, Gen Z cenderung gak disiplin. Cenderung ada sebutannya strawberry generation Pak. Gak bisa ditekan gitu. Terus yang ketiga mungkin Gen Z ini maunya instan. Itu pasti dari teman-teman developer semua punya pemikiran seperti itu ya Pak ya. Atau mungkin dari Gen Z terhadap millennials juga punya stigma sendiri. Kepada baby boomers juga ada stigma sendiri. Kaku lah gitu misalnya gitu. Terus yang kedua gaptek. Yang ketiga mungkin kalau sekarang boomers senioritas tinggi sekali. Nah itu kan kayak dua kubu yang bertentangan nih Pak. Saya di tengah-tengah, saya ngalamin juga Pak. Mungkin saya nggak tahu di Sinergi pasti ada yang lebih muda juga dibanding saya. Cuma mungkin saya masih termasuk yang muda lah ya Pak di Sinergi ya. Saya sendiri mengalami nih Pak. Generasi saya ini sama senior itu cenderung sungkan karena kita ngerasa kita hormat lah sama senior kita. Nah ini mungkin nggak dialamin sama Gen Z karena senioritas di Gen Z itu terputus. Dulu mungkin dari sekolah-sekolah ya Pak Ismet ya, sekolah di swasta ataupun negeri gitu senioritas ada. Tapi jangan lupa Gen Z itu sempat ngalamin 3 tahun sekolah di rumah. Nah 3 tahun sekolah di rumah ini bikin orang-orang itu nggak tahu seniornya siapa. Senioritas hilang tuh di situ tuh. Jadi kalau menurut saya itu salah satu faktor juga gimana caranya orang ini bisa berbeda terhadap orang lebih tua. Itu 3 tahun COVID ya Pak? Karena COVID, betul. Karena COVID 3 tahun gak sekolah, tadinya ada senioritas mungkin culture itu pelan-pelan hilang gitu loh Pak, tanpa disadari. Nah tapi sisi lain, saya juga sebagai Gen Z bukan, millennials bukan, tapi saya bisa ngeliat juga nih, anak-anak Gen Z ini memang percontohan sukses instannya juga banyak. Artinya satu, content creator zaman dulu awal-awal millennials belum ada. Gen Z hampir semuanya mau jadi content creator gitu. Dulu orang depan kamera masih kaku. Sekarang hampir semua orang pengen depan kamera. Terus yang ketiga, zaman dulu orang beriklan pasti lewat televisi, billboard segala macam. Dan sekarang terbukti ternyata iklan lewat sosmed itu jauh lebih efektif itu Pak Ismet. Jadi dari sini kita ngelihat dua kesenjangan ini tuh harusnya dipertemukan sama kepentingan masing-masing gitu Pak. Saya balik lagi ke grup Sinergi waktu itu. Saya ngerasa, wah di sini senior semua, saya tahu apa sih dibanding yang lain, pasti ada keresahan itu. Dan saya pikir, jangan-jangan anak-anak Gen Z di kantor juga seperti itu ya. Ternyata betul Pak. Kita ini secara arsitektur bisa menyelesaikan masalah psikologis. Kalau menurut saya percaya seperti itu. Jadi contoh, kalau millennials atau bahkan baby boomers, Gen X gitu ya, sudah terbiasa duduk di kantor itu pasti ada cubicle. Ada cubicle, bagian ini
ada 4 orang berjejer. Ya, divisi apa? Mejanya sudah jelas posisi di mana. Ya. Jam kerja sudah tahu jam berapa, pulang jam berapa. Ya. Tapi waktu sekolah, baby boomers maupun millennials pernah ngerasain nggak sekolah di rumah? Hampir semuanya nggak ada yang pernah ngerasain. Ya. Kebalikan kan di Gen Z kan. Makanya dari situ saya mikir, oke, saya di Sinergi seperti ini, saya di kantor seperti apa sih? Kebetulan kita tuh di Mas Group, kita ada di satu gedung dan memang per lantai itu beda PT tadinya. Tapi yang saya rasakan di PT saya sendiri, kita lihat, wah iya ya, saya di PT paling muda nih. Saya pengen ngomong juga ada kesungkanan untuk berbicara, untuk mengungkapin pendapat gitu ya. Sedangkan saya rasa divisi saya ini penting untuk penjualan. Karena di bagian saya sebagai Chief Marketing Officer, kreativitas itu penting. Akhirnya kenapa kalau dilihat Mas Group dalam 2-3 tahun belakangan ini cukup agresif, desainnya cukup progresif ya karena kita bikin satu lantai baru Pak. Kita isi satu lantai baru, di situ kita buat persyaratannya adalah kalau bisa yang masuk di sini adalah anak-anak muda Pak. Jadi gimana caranya untuk dapetin anak muda? Pertanyaan kan seperti itu Pak. Iya. Nah, balik lagi sama kayak yang kita lihat di tempat zaman dulu, office tuh seperti udah ada stigma, aduh masuk kantor capek, masuk kantor itu kerja, hari Senin menakutkan, tugas gitu lagi, belum PR-nya bawa pulang kan. Kita pengen ilangin itu. Kita lihat cukup banyak banget startup ataupun mungkin yang di Indonesia, contoh dari kantornya Tokped sama GoPay, Gojek gitu maksudnya, atau mungkin kita lihat juga di luar negeri kantor Google segala macam itu cukup bagus ya. Dia breakthrough tuh ya. Artinya tadinya kantor seperti apa, dia rubah seperti yang baru. Kurang lebih itu yang coba kita terapkan. Ternyata, awalnya mungkin dalam setahun pertama, kita lihat anak-anak yang masuk ini, masuk ke Mas Group ya, emang cuma karena lihat dari job street atau tempat lain. Tapi karena kantor kita di konten ini Pak, akhirnya banyak anak muda yang pengen masuk. Jadi ternyata Gen Z ini, selain dia itu butuh gaji, itu udah pasti ya, tapi mereka juga butuh kenyamanan. Kenyamanan di mana di situ mereka nggak terasa terkengkang gitu. Jadi yang kita buat konsep kantor kita itu kita ada 3-4 lantai ya Pak yang untuk PT Mekar saya sendiri ini kita masing-masing lantainya punya entertainment room-nya lah. Jadi kalau di lantai 7 nanti sebagai lobbynya, jadi ada pantry, tempat makan segala macam. Lantai 8 tuh sebagai library, jadi tempat lounge, tempat orang nyantai, tempat orang nge-chill di situ. Dan mungkin lantai 9, ini lantai saya hobi nonton Pak Ismet. Jadi kita buat bioskop dalam kantor. Bioskop dalam kantor. Betul. Jadi nanti kalau sekarang Pak Ismet datang ke tempat kita, ya kita mau syuting nanti ya. Kita keluar dari lift, kita ada auditorium. Jadi baru keluar lift, kita langsung ada kayak semacam tempat stage gitu. Itu sekitar 50-60 orang tuh bisa nonton bareng ke TV 85 inch. Jadi akhirnya fenomena yang terjadi adalah, oke, saya coba deh, saya masukin account Netflix saya ke sana, HBO Go segala macam saya masukin. Nggak saya suruh pun, nanti jam 5 itu orang bukan buru-buru pengen pulang, tapi orang itu malah nonton. Jadi akhirnya di kantor yang tadi cuma jadi sekedar teman kantor aja, acquaintance aja, ini mereka jadi beneran temen gitu. Jadi ketemu hobi bareng-bareng. Terus akhirnya kita lihat, oh iya ya, ternyata film ini bisa menyatukan orang gitu. Apalagi ya, nah, kita bikin sound system yang bagus. Akhirnya ada DJ-nya Pak di situ Pak. DJ? Iya, jadi ada satu orang yang per hari itu ditugasin, oke, gue lagi pengen lagu ini. Jadi full music, bener-bener di situ kita bikin kantor, ya. Suasananya nggak kayak kantor gitu. Dan ternyata Gen Z suka itu Pak Ismet. Ya saya lihat kan Bapak pemimpin, tapi bawaan Bapak usia 40 tahun. Iya, awalnya seperti Jadi itu. Jadi Bapak betul. mau ngomong itu agak susah kan? Awalnya seperti itu, kan? betul Pak. Akhirnya Bapak mau bikin ruangan satu lantai sendiri, Bapak mau rekrut anak-anak Gen Z kan? Betul, betul. Padahal anak-anak Gen Z ini kan satu banyak handicapnya nih Pak. Yang tadi kan mereka generasi micin ya, maksudnya Strawberry generation. Semua serba instan kan? Iya, betul, betul. Kalau di generasi saya kan berjuang, usaha yang keras gitu. Nah, ternyata anak-anak ini punya kelebihan Pak. Anak-anak ini kan pinter gitu ya Pak ya. Nah, ini yang menurut saya pro dan kontra nih Pak, selama ini nih Pak. Oke. Nah, ternyata Bapak sedang coba ya. Bagaimana hasilnya tuh Pak? Jadi gini, instan itu bisa bagus, bisa nggak bagus. Intinya seperti itu ya Pak Ismet ya. Kalau kita lihat dengan informasi yang memang kayaknya setiap orang itu beda-beda nih. Nangkap informasi ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi yang membedakan dari lahir adalah, saya lahir, handphone saya itu belum ada YouTube. Saya lahir, handphone saya itu belum ada internet. Yeah. Nah sekarang Gen Z ini lahir langsung ada informasi secepat itu di tangan mereka gitu Pak. Okay. Jadi
harusnya kalau dimanfaatkan dengan benar, mereka tuh lebih resourceful gitu. Jadi perkembangan cepat, kita mungkin belum tahu, mereka udah tahu duluan. Kalau mungkin dari desain kita belum tahu, mereka tahu duluan gitu. Betul. Nah, makanya sebenarnya ini adalah seninya sebetulnya Pak Ismet. Gimana caranya kita tetap bisa mengarahkan mereka tanpa terus menekan mereka gitu loh. Jadi ditekan dia pulang ya. Ditekan dia pulang. Tapi kalau kita bikin mereka nyaman, mereka loyal. Iya. Selama mereka punya mimpi yang sama. Iya. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak di lantai saya itu, Mas Group ini ya kalian harus jadikan ini satu goals buat mereka gitu. Jadi saat kita menangnya bersama. Ini saya nggak tahu nih, saya boleh ngomong ini atau enggak ya. Kan kalau banyak developer, ujung-ujungnya ada land ya Pak ya. Jadi misalkan PIP land, lokasinya di sana gitu. Nah kalau Mas Group kan grup. Jadi kalau kita tuh yang emas itu bukan tanahnya. Kita yang emas itu grupnya. Jadi kita pengen orang-orang di situ adalah orang-orang yang menjadi emas dan membuat kita jadi bisa jualan gitu Pak. Bagaimana sih sebenarnya pandangan Bapak tentang anak-anak Gen Z ya? Kan ada pro dan kontra. Satu, anak-anak ini dari kecil dia sudah ada YouTube, pengetahuan lebih cepat, informasi lebih cepat. Bahkan yang saya juga sama Pak, yang saya nggak ngerti tiba-tiba mereka bisa terpikirkan gitu ya. Tapi anak-anak ini kan susah diatur, maunya sendiri. Kan perusahaan nggak bisa gitu kan Pak? Betul. Nah bagaimana cara Bapak mengatasi sehingga iramanya bisa sama nih Pak? Oke. Ini saya nggak cuma ambil percontohan ini dari tempat saya Pak ya. Jadi jujur teman saya sendiri ada yang punya firma arsitektur. Dan di firma arsitekturnya ini mereka malah bikin lebih target oriented. Jadi kalau misalnya sebelumnya di kantor-kantor kita punya jam yang cukup fix gitu ya. Masuk misalkan jam 8, pulang jam 5. Nah kalau misalkan di kantor-kantor arsitektur berapa tuh banyak yang pakai bukan lagi work from office, tapi work from home atau work from anywhere gitu loh. Yang penting mereka ini kerjain targetnya, bos happy, yang penting si bos ini bisa kontrol gitu. Gimana caranya si target anak-anak ini jangan sampai nih orang nggak ada kerjaan ya gitu. Nah beberapa juga ada yang bikin Gen Z ini nggak bisa dibatasin. Jadi mereka kasih waktu libur mereka sama waktu masuk mereka itu setara. Jadi 3 hari masuk kerja di kantor dan 3 hari kerja di luar kantor. Jadi ya kita harus pinter-pinter sih Pak. Jadi saat interview HRD itu penting banget. Jadi waktu saya pertama kali ketemu, ini juga mungkin rahasia umum ya Pak ya. Dulu orang kalau nge-hire orang lain itu based on mungkin ijazahnya. Based on dari sebelumnya CV-nya seperti apa. Kalau sekarang sosial medianya juga dicari loh Pak. Iya dilihat ya. Dilihat dulu nih track recordnya seperti apa. IG-nya apa gitu. IG-nya apa. Terus juga mungkin dulunya orang ini punya bakat di mana. Jadi kita sendiri udah harus dari penyaringan ini lebih bagus gitu Pak. Dan satu yang kita sadarin, kita ini saat memperbaiki kantor kita dari dalam, bikin Gen Z ini nyaman dari dalam, dibuat tempat yang bagus, terus juga jadi safe space buat mereka. Jadi mereka ini nggak bisa ditekan. Jadi kita harus bikin mereka senyaman mungkin kayak pulang di rumah. Kita sebagai bos juga udah harus lebih fleksibel gitu. Kita nggak bisa lagi anggap mereka sebagai karyawan. Kita anggap mereka sebagai keluarga. Jadi mereka punya keluhan ya kita dengerin juga gitu loh. Kadang-kadang mereka ini adalah generasi yang sangat deket sama psikolog. Mungkin Pak Ismet tahu juga nih. Jadi Gen Z ini kalau sekarang dia lagi sedih sedikit, mereka cari nih, gue lagi depresi atau apa ya? Kalau gue ini kelainannya apa ya gitu. Nah di situ peran seorang bapak di kantor tuh penting loh Pak Ismet. Jadi saya nih walaupun saya 30 tahun, saya juga nggak mau jadi bapak mereka. Jadi saya punya nih yang namanya Pak Irfandi kebetulan di kantor saya. Dia itu usianya udah 60-an. Jadi mereka menganggap Pak Irfandi ini jadi bapaknya mereka gitu Pak. Jadi mengayomi. Tempat curhat gitu. maksudnya. Tempat curhat kurang lebih gitu. Dan dari arsitektur pun memang ada tempat-tempatnya sendiri. Jadi kita bikin satu tempat namanya panic room. Jadi kalau ada orang pengen marah, pengen apa kita taruh di situ. Tapi mereka ada privasinya. Dan HRD pun di sini jadi penting karena HRD ini yang bakal ngejaga psikologis anak-anaknya. Gitu sih. Gak gampang tapi menyenangkan kalau mereka bisa bersinergi ya. Betul. Dengan bosnya, dengan perusahaannya. Betul. Ya terus dengan bosnya tentunya ya. Itu bisa produktif ya. Bapak merasakan itu. Ini sudah berapa lama ini kantor di rekayasa seperti ini Pak? 1,5 tahun sih Pak. 1,5 tahun udah cukup lama ya. Bagaimana hasilnya Pak? Cukup bagus sih Pak. Jadi kalau kita lihat sumber daya manusianya yang datang jadi banyak yang bagus nih Pak. Dulu kita kalau untuk cari arsitek segala macam mungkin agak sulit gitu ya. Maksudnya kayak ada arsitek mau masuk ke developer kayaknya agak susah. Cuma setelah kita bikin ruangan kerja yang bagus dan kita bikin ruangan kerja kita kayak ini kayak studio arsitek gitu. Jadi mereka oh iya ya. Kalau gitu ngapain gue di biro? Di sini pun gue dapat
ambience yang sama, experience yang sama juga gitu. Jadi bahkan salah satu firma arsitek terkenal mungkin ada ya, pernah denger lah ya, Hadi Prana gitu ya. Nah, anak-anak Hadi Prana ini ada yang datang ke kantor saya, terus dia bilang, wah kantornya Mas Group sekarang udah lebih arsitektur dibanding Hadi Prana, soalnya kita bikin seperti itu gitu loh. Jadi karena kita bikin suasana yang nyaman, seakan-akan orang yang dalam ini nggak kerasa kayak di kantor. Wah, saya belajar banyak nih. Saya juga, tim saya nanti akan banyak anak-anak Gen Z kan. Gen Z semua. Cuman masalahnya nalurinya mereka ini yang menurut saya kadang-kadang berbeda ya. Naluri mereka itu adalah selalu ingin happy ya Pak. Ya, maka ini untung saya kantor saya di bawah ini sudah saya buat ada ketika masuk kantor mereka nggak rasa masuk kantor tapi mereka seperti masuk kafe gitu. Kafe kan, mall kan itu udah menang dari beberapa tahun yang lalu saya udah buat seperti itu gitu Pak. Nah tapi bagaimana nih caranya sehingga agar kinerja mereka menjadi meningkat nih Pak? Kan kalau cuma senang kapan kerjanya kan mesti ditekan juga kan Pak? Betul. Atau bagaimana Pak caranya Pak? Betul. Ini saya juga disclaimer, saya nggak membenarkan ini yang saya omongin itu benar atau enggak ya. Cuma saya rasa Gen Z itu butuh validasi. Jadi mereka dalam hidupnya mereka tuh butuh kebanggaan dan butuh diperhatikan gitu ya. Jadi yang penting menurut saya adalah sense of belonging. Jadi ketika mereka itu menjadi bagian dari sebuah perusahaan, mereka tuh cuma bukan kerja aja. Tapi hasil karya mereka ya kita banggakan gitu. Contoh kayak kemarin di Asian Property Awards gitu misalnya Pak. Jadi setiap kali kita dapat awards, berhubung arsiteknya arsitek sendiri, kalau ada product knowledge, kalau ada mungkin customer gathering, saya selalu bilang, ini nih anak-anak arsitek saya yang berhasil bikin kita jadi juara. Jadi muka mereka kelihatan, oh ini si yang desain rumahnya, ini interiornya. Jadi mereka ngerasa kerja keras mereka tuh nggak cuma balik layar. Karena kalau Mas Group sukses, yang sukses tuh bukan cuma Mas Groupnya, cuma orang-orang di dalamnya juga dapat exposure gitu Pak. Maksudnya jangan mencuri kesuksesan anak buah ya. Betul, kurang lebih kayak gitu. Anak buah yang kerja, dia yang hebat, kita bilang kita yang hebat ya betul, kan. Betul. Padahal yang kita perlukan apa? Hasil ya Pak ya. Betul. Ini nggak perlu hebat ya. Ini lucu loh Pak. Salah loh kalau salah. Tapi kita juga pernah ngalamin sih. Ini ya satu pengalaman yang pasti akan terjadi juga. Kita punya tim videographer bagus, ada talent juga bagus. Kita upload di Mas Group, kita kasih tahu video taken by siapa, talentnya siapa. Nah dari situ yang DM dia banyak, Pak masuk developer saya aja Pak, saya naikin gajinya gitu. Ada juga loh Pak. Gak boleh dong gitu. Kalau menurut saya sih balik lagi, mereka itu akhirnya tetap di Mas Group karena sense of belongingnya. Jadi kadang-kadang kalau sekarang gaji ya kita nggak bisa bohong ya, kalau sekarang ternyata 2 kali lipat ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika gaji ada perbedaan, tapi mereka ngerasa pulang ke Mas Group tuh pulang ke rumah, itu pasti mereka bakal tetap loyal sih. Jadi sebenarnya di akhir komunikasi kita nih Pak, podcast kita nih Pak, yang ingin saya tanyakan sebenarnya teman-teman developer ini kan pasti satu hari deh karyawannya semua Gen Z ya Pak? Pasti karena Pak. Yang atas-atas itu kalah pintar sama anak-anak Gen Z kan Pak? Cuman bagaimana trik mengatasi anak-anak Gen Z yang rame di viral di media sosial, para pengusaha ramai-ramai memecat Gen Z itu kan kesian juga ya anak Gen Z ya. Betul. Kira-kira treatmentnya mungkin yang salah kali ya dengan mereka ya, karena dia pakai konsep baby boomers kepada anak Gen Z, sehingga anak Gen Z ini yang dari hidupnya sudah berbeda, karakternya berbeda, mereka menjadi menolak. Akhirnya mereka, Pak, saya mau berhenti deh Pak, gitu. Pak saya gak betah pindah gitu kan. Kira-kira bagaimana nih Pak? Bisa sampaikan Pak kepada teman-teman developer kira-kira supaya jangan takut memakai anak-anak Gen Z, bahkan Bapak sudah mencoba ya Pak dan ketemu polanya Pak. Tadi coba saya tangkap dulu ya. Tadi pertama adalah bikin mereka nyaman ya Pak. Betul. Bikin suasana kantor itu bukan tempat kerja. Betul. Terus buatlah mereka menjadi saling mengenal ya teman ya, dengan Bapak bikin bioskop. Jam 5 sore harusnya pada pulang nonton bioskop, tapi film yang diputerin film-film yang menyatukan mereka, memberi semangat mereka gitu. Kira-kira ada apa lagi nih Pak? Yang keempat sih sebenarnya ini saya nggak tahu bisa terapkan atau enggak, dan memang kita juga butuh extra effort untuk melakukannya. Cuma penting Pak. Jadi Gen Z ini kalau menurut saya perlu ada pengarahnya Pak. Pengarah. Iya. Jadi saya ngalamin sendiri nih Pak. Kalau saya langsung turun tangan, kita nggak mungkin punya waktu yang banyak untuk ngurusin itu semua, betul. Jadi akhirnya kita ketemu pola yang tepat saat kita tunjuk manajer-manajer yang memang pada bawaannya
dia tuh zillennials juga gitu. Jadi dia bisa ngerti gimana yang dimauin sama di atas dan gimana yang umurnya masih lebih muda dibanding mereka gitu. Jadi kita kalau misalkan di struktur organisasi kita tuh mungkin GM ke atas tuh umurnya 45 ke atas. Nah, tapi waktu udah manajer kita ini ya pasti umurnya 30 nih. 30-an dan di sini mereka harus tahu juga gimana caranya mengarahkan para Gen Z ini. Contoh satu manajer saya, pagi-pagi Gen Z itu bakal bingung mereka harus ngapain kalau nggak punya brief yang jelas. Nah jadi salah satu manajer saya ini bikin satu brief per orang hari ini targetnya sampai selesai ini. Jadi akhirnya mereka mau nggak mau harus kerjain itu. Tapi mereka pengen kerjainnya mau di sofa, mau kerjainnya di tempat nonton, mau kerjainnya sampai di pantry itu bebas. Yang penting itu semua selesai. Gitu. Kontrol juga penting, Pak. Kontrol ya. Kalau nggak terliar ya. Betul. Balik ke asal ya. Betul. Tapi ya untuk Gen Z-nya juga kalau menurut saya sih kalau yang ngomong 1-2 orang kalau Gen Z ada masalah A, B, C itu mungkin bisa oknum ya Pak ya. Tapi kalau misalkan sudah secara masif semuanya ngomong gitu mungkin dari Gen Z juga udah harus berubah ya. Harus berubah, harus ada introspeksi karena nggak selamanya kita bisa hidup sendirian kan. Betul. Nanti saya nggak tahu nih jangan-jangan di bawahnya Gen Z, Gen Alpha lebih strawberry generation lagi pasti mereka baru ngerasa kan gimana rasanya gitu. Pada saat mereka naik ke atas jadi pemimpin di bawahnya ketemu yang bisa yang lebih parah ya Pak. Betul. Atau gitu. Lebih bagus juga ya kita nggak tahu ya. Betul. Karena pengetahuannya juga ada AI segala macam itu anak-anak alpha ya. Anak alpha betul. Pasti dia udah ngerti ya Pak. Betul. Bahkan sekarang nih yang lahir 2025 udah beta nama generasinya. Beta ya. Oke Pak, terima kasih waktunya nih Pak. Semoga teman-teman bisa ngerti dan jangan abaikan anak-anak Gen Z. Asal kita ketemu cara memanage mereka, mereka bisa out of the box ya Pak ya? Iya, bisa performing very well kalau menurut saya. Iya, performing very well ya. Oke, terima kasih nih Pak. Untuk yang pertemuan kedua ya kita ya. Thank you, nanti kita mau survei kantornya Bapak, kita syuting bagaimana Bapak mengelola anak-anak Gen Z dengan kantor Bapak yang mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman developer yang terus akan menggunakan Gen Z. Siap Pak. Bahkan Alpha ya. Betul, dan beta nanti. Dan beta ya. Oke, terima kasih Pak. Thank you Pak Ismail.